Saudara mesti ingat, setiap kita diciptakan Tuhan, itu kita adalah ciptaan yang sangat spesifik, sangat spesial. Welcome home. Bisa dijawab dengan home sweet home. Apa kabar saudara hari ini? Tentu luar biasa ya. Hari ini saya mau membagikan sesuatu hal, yaitu kekuatan dalam menentukan pilihan. Ya, kalau kita mendengar berita-berita hari-hari ini, COVID yang begitu merajalela membuat kita takut. Tapi sebetulnya yang lebih menakutkan lagi adalah akibat daripada COVID, yaitu krisis ekonomi yang akan melanda dunia ini. Bahkan beberapa waktu lalu saya sudah membaca satu statement mengatakan, apakah betul ekonomi dunia ini sedang depresi? Ya, nanti mengenai betul dan tidaknya kita tanya kepada pakarnya. Tapi kalau kita melihat keadaan tidak semakin baik dari segi ekonomi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup. Nah, inilah yang masuk dalam pikiran kita, yang menghantui, yang membuat kita takut, ya. Tetapi kita dapat memilih, saudara, di dalam menentukan pilihan. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang terjadi saat ini. Tapi kita bisa memilih untuk mengendalikan pikiran kita, yang akhirnya akan membentuk satu sikap untuk membuat kita menang. Amin. Ya, jika semua orang misalnya menyerah pada saat sulit, ya, jika semua orang menyerah pada saat sulit, maka ya tidak ada seorang pun yang akan sukses, saudara. Jadi ingat, kita harus menentukan pilihan daripada pikiran kita. Keadaan sesulit apapun juga, kita tidak boleh menyerah. Amin. Seperti di dalam Lukas 13 dikatakan demikian, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak bisa. Nah, kita harus berjuang, saudara, untuk masuk ke pintu yang sesak. Memang itu pilihan. Ya, kita tinggal pilih, kita mau berjuang untuk masuk dalam pintu yang sesak, atau kita mau masuk dalam pintu yang lebar. Begitu, saudara ya. Jadi saudara, hari-hari ini kita harus mengambil satu keputusan. Keputusan itulah yang akan menentukan pikiran kita. Kita mau mengalami kemenangan atau kita mau mengalami kegagalan. Itu ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Nah, di dalam menentukan pikiran, kita sungguh perlu akan campur tangan Tuhan. Makanya hari-hari ini gembala kita juga menekankan kepada setiap kita untuk bagaimana kita melakukan saat teduh dengan benar di hadapan Tuhan. Gunanya apa? Guna untuk membangun kita sehingga kita ada satu kekuatan. Di dalam Wahyu juga dikatakan demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Makanya hari-hari ini kita harus benar-benar, kita mau dingin atau kita mau panas. Kita sudah ada panduan, saudara. Kita ada panduan. Gereja kita memberikan panduan luar biasa. Bagaimana supaya setiap umat Tuhan yang ada di bawah naungan GBI dan Mogot ini bisa melakukan saat teduh. Sebab hari-hari ini, saudara, kita perlu campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan menghadapi COVID, menghadapi krisis ekonomi, kita tidak akan mampu. Sebab kuasa terbesar dalam hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Segala upaya kita akan sia-sia kalau Tuhan tidak campur tangan. Amin. Di Matius 7, 13-14 juga demikian dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Nah, hari-hari ini kita harus mendapatkan sesuatu, ya, bagaimana kita mengelola pikiran kita, menentukan bagaimana supaya kita bisa berpikir yang mana yang benar,
yang mana yang baik, yang mana yang dilimpahi damai sejahtera, yang mana yang perlu untuk kita dapat bersama Tuhan memenangkan daripada setiap situasi yang kita hadapi. Saya terinspirasi, saya membaca satu cerita, saudara. Ya, bagaimana seseorang pada saat dia dalam keadaan sangat sulit, dia mendapatkan satu hikmat dari Tuhan, mungkin satu wisdom dari Tuhan. Dia merubah cara dia berpikir dalam menghadapi hidup yang sulit itu. Ya, saya akan bacakan cerita ini, saudara, buat saudara. Ya, kisah ini adalah kisah yang namanya Aji Taylor Morton. Ya, kisahnya demikian. Dia katakan demikian: saya adalah anak haram. Seorang wanita memperkenalkan dirinya dalam konferensi mahasiswa di sebuah university di Amerika yang terkenal. Ibu saya adalah seorang tuli bisu dan sangat miskin. Satu hari ibu saya diperkosa oleh seorang pria sehingga saya tidak pernah mengetahui siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin sehingga dalam umur yang sangat muda saya harus bekerja keras dengan ibu saya sebagai buruh kasar di perusahaan kapas. Ya. Saya membenci keadaan ini oleh karena saya juga kecewa kepada Tuhan, karena dia katakan Tuhan tidak adil. Saya tidak dapat memahami mengapa saya harus dilahirkan di dunia ini, sedangkan saya tidak berguna sama sekali. Ini pikiran dia pertama, saudara. Saya tidak berguna sama sekali. Saudara mesti ingat, setiap kita diciptakan Tuhan, itu kita adalah ciptaan yang sangat spesifik, sangat spesial. Kita pasti berguna. Amin. Nah, lanjut kalimatnya. Kedengarannya seperti isi hati ketika kita kecewa kepada Tuhan, tidak terima oleh sekeliling kita dicampakkan oleh sekeliling kita, bahkan dunia, dengan latar belakang yang menyedihkan, sehingga kita bertanya-tanya, mengapa saya dilahirkan? Satu hari di dalam hati wanita ini berkata, namanya Aji, Aji, kamu dapat memilih, mau tetap seperti ini atau kamu mau keluar dari rasa tidak berguna ini. Pilihan itu ada di tanganmu. Nah, singkat cerita, wanita ini mulai bekerja giat, ya, mencari uang, membiayai sekolahnya sendiri, bekerja dengan ibunya, ya, dan juga singkat cerita dia mengalami satu kesuksesan, ya, mengalami. Hari itu wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang anak haram, berdiri di hadapan para mahasiswa university yang terkenal itu, membuktikan bahwa kekuatan dari sebuah pilihan menentukan pikiran kita. Nah, sekarang Aji Taylor Morton ini adalah seorang menteri keuangan Amerika Serikat. Bahkan uang dolar yang saudara pegang itu ada tanda tangan dia, saudara. Nah, kita boleh memilih. Kita mau menang atau kita tetap mau terpuruk di dalam keadaan krisis ini. Bangkit, saudara. Sebab masa krisis ini pasti ada satu mujizat yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang melekat, yang mendekat kepada Dia, yang terus bergantung kepada Dia. Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan pasti memberikan solusi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ya, singkat cerita, dari cerita yang tadi saya menyimpulkan, di dalam hidup ini kita mau jadi bebek atau kita mau jadi elang, tergantung. Bebek hanya bisa dipotong, digoreng, tapi elang menghadapi segala masalah, dia akan terbang tinggi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan begitu baik. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang menonton daripada tayangan ini. Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan, setiap umat-Mu akan Tuhan berikan jalan keluar di dalam menghadapi masa sulit ini. Aku berdoa untuk setiap mereka yang dalam keadaan kesulitan. Tuhan berkati. Tuhan buka setiap tingkap langit. Tuhan juga beri kekuatan di dalam menghadapi semua ini. Dan aku percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, aku bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin.